Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu teori belajar behavioristik. Teori ini menekankan atau mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Berikut adalah contoh pembelajaran teori behavioristik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian semuanya yang Ibu cintai, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsensi kalian semuanya. Yang pertama adalah Anissa Fauziati. Apakah hadir, Nak? Hadir, Bu. Baik. Catherine Fitriana. Hadir, Bu. Selanjutnya Yayang Larantika. Hadir, Ibu. Semuanya. Terima kasih semua. Sebelum memulai pelajaran, Ibu meminta kepada ketua kelas Yayang untuk memimpin doa. Pada Yayang dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yayang. Untuk Ibu meminta tolong untuk men-share screen yang sudah Ibu kasih di grup WA tadi. Baik, Ibu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Selanjutnya Yayang. Baik. Di sini kita akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya Yayang. Nah, nilai-nilai Pancasila termanifestasi dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut wajar karena Pancasila sebagai way of life atau apa sih itu? Cara hidup bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Lalu, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sudah sewajarnya dipahami oleh para pemimpin bangsa karena dapat membantu menciptakan pemerintahan sesuai dengan konsep para pendiri negara. Lalu, bagaimana sih perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara? Nah, selanjutnya ya. Nah, nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila itu secara umum adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu sila pertama dalam Pancasila yang mengandung nilai ketuhanan atau nilai religius di dalamnya. Yang pertama adalah keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Di situ adanya keyakinan terhadap adanya ketuhanan yang Maha Esa itu bisa dilakukan dengan cara kita senantiasa beribadah dengan agama kita masing-masing. Lalu yang kedua, ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semua larangan yang dilarang oleh Tuhan yang Maha Esa tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah toleransi agama. Toleransi agama itu sangat penting di Indonesia yang majemuk ini, Nak. Karena toleransi agama itu dapat menghindarkan dari perpecahan bangsa Indonesia ini. Selanjutnya ya, Yang. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengandung arti nilai kemanusiaan. Yang pertama adalah pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Lalu kedua, perlakuan yang adil terhadap sesama. Dan yang ketiga,
pengertian manusia yang beradab yang memiliki cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan itu. Nah, lalu yang selanjutnya, sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, yang memiliki makna nilai persatuan. Nah, Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia tersebut. Nah, bangsa Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dan pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, suku bangsa, dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya ya yang. Nah, adanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hal ini mengandung nilai kerakyatan, di mana yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Lalu pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Nah, kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat itu seperti apa sih? Kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat itu maksudnya adalah kebijaksanaan kita itu berdiri karena akal manusia yang baik atau nurani manusia yang baik yang mengikuti adanya mengikuti nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Nah, lalu manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak serta kewajiban yang sama, di mana kedudukan hak dan kewajiban yang sama ini berarti tidak boleh didiskriminasikan atau tidak boleh adanya perbedaan, sehingga dilakukan keadilan, kedudukan yang sama gitu. Tidak memandang suku, ras, agama, atau jabatannya. Itu. Lalu musyawarah untuk mufakat, di mana kita itu kita di sini itu harus adanya musyawarah untuk mufakat dalam semua pengambilan keputusan. Jadi ada sistem voting, memilih pemimpin negara digunakan pemilu, itu masuk dari musyawarah untuk mufakat itu. Selanjutnya, sayang. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung makna nilai keadilan. Yang pertama apa sih? Isi-isinya itu perwujudan keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia, meliputi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana tidak ada pengecualian. Semua rakyat Indonesia yang termasuk di dalamnya pejabat daerah, pemerintah, rakyat biasa, PNS, non-PNS, dan segalanya. Nah, lalu kedua adalah kehidupan dan keadilan sosial, terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Lalu yang ketiga ada cita-cita masyarakat yang adil, makmur, material, dan spiritual, merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang keempat ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain, cinta akan kemajuan dan pembangunan. Nah, yang selanjutnya ya yang di sini nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada seluruh kebijakannya dan tata kelola pemerintahannya. Selanjutnya ya yang. Nah, yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa yang sudah Ibu katakan di sini mengandung nilai religius. Nah, di sini mengandung butir-butirnya, mengandung kandungannya lagi, di mana di sini mengakui adanya kekuasaan prima yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah, lalu yang kedua adalah menjamin penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya masing-masing. Nah, lalu yang ketiga apa? Mewajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Lalu yang keempat, menentang ateisme, di mana ateisme itu seseorang yang tidak memiliki agama.
Nah, lalu yang kelima adalah menjamin kehidupan sosial yang penuh toleransi berdasarkan keberagaman agama dalam masyarakat. Nah, yang keenam adalah memfasilitasi bagi tumbuh kembang agama. Lalu yang ketujuh, negara menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Maksudnya di sini apa? Negara menjadi maksudnya di sini apa? Penyelesaian konflik antar umat beragama, di sini negara menjadi penengah, menjadi negara menyediakan aparat-aparat untuk menghindari adanya konflik antar umat beragama itu. Selanjutnya ya, yang nah, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini sudah dikasih tahu ya sebelumnya ada nilai kemanusiaannya. Nah, yang pertama itu menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya apa sebagai makhluk Tuhan? Di sini manusia memiliki haknya sebagai makhluk Tuhan, di mana memiliki hak untuk berkeluarga, hak untuk memperoleh pekerjaan, seperti itu. Lalu yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Dan yang keempat, menetapkan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai normanya. Lalu selanjutnya ya, nilai sila kemanusiaan yang adil, nilai kemanusiaan yang adil, nilai persatuan, nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan ini menghilangkan penonjolan SARA. Maksudnya apa SARA? Penonjolan SARA itu dominasi dari suku, ras, agama itu tidak boleh mendominasi di Indonesia ini, di mana semua hak itu sama gitu. Semua suku, agama, ras di Indonesia itu sama, diperlakukan sama dan tidak boleh ada mendominasi. Lalu yang kedua, menggalang persatuan dan kesatuan. Nah, lalu menumbuhkan sikap cinta tanah air dalam setiap diri bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, memupuk semangat nasional. Dan yang kelima, meningkatkan kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Selanjutnya ya, nah, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengandung nilai kerakyatan, di mana nilai keempat ini, Pancasila ini sebagai hakikat demokrasi kita. Lalu kebebasan berpendapat yang tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial. Lalu tidak adanya kebebasan berpendapat yang tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial dan etika. Lalu kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia ini, dan permusyawaratan rakyat menjadi ciri khas demokrasi di Indonesia. Dan yang kelima, kejujuran yang senantiasa menjadi kepribadian bangsa. Selanjutnya yang baik. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana nilai ini mengandung nilai keadilan, yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royongan. Lalu yang kedua, memanfaatkan kekayaan alam secara merata untuk bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial baik dalam pelaksanaan pemerintah maupun dalam kehidupan sosial. Lalu yang keempat, menjunjung hak negara berlandaskan sikap non-diskriminatif dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi yang lemah supaya warga bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Baik, selesai diskusi kita untuk hari ini. Nah, terima kasih ya yang sudah Ibu dalam membagi atau men-share screen PPT-nya.
Nah, untuk itu Ibu membuka sesi tanya jawab, di mana anak-anak yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan, Ibu silakan untuk bertanya. Bu, saya Ada yang ingin bertanya, Nak? Bu. Baik, dipersilahkan. Mengapa dalam penyelenggaraan negara itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, baik. Terima kasih, Catherine, atas pertanyaannya. Ibu akan jawab ya, Nak. Nah, kata Catherine, mengapa dalam penyelenggaraan negara itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, benar? Nah, karena Pancasila adalah dasar negara dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dianggap sebagai pedoman dalam bermasyarakat, apalagi untuk penyelenggara negara itu. Nah, dalam penyelenggara, bahaya nggak sih kita dalam penyelenggaraan negaranya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Bahaya dong, di mana Pancasila ini kan sebagai ideologi bangsa kita. Lalu, jika ideologi bangsa kita tidak dipakai di negara kita sendiri, maka menimbulkan kekacauan. Seperti menimbulkan kekacauannya seperti adanya kurangnya rasa persatuan, kurangnya rasa cinta tanah air, dan hal-hal buruk yang ke depan yang dapat merusak bangsa kita ini. Nah, terima kasih Catherine atas pertanyaannya. Baik, Ibu. Ya, Ibu rasa waktu sudah menunjukkan hampir diskusi kita sudah menunjukkan sekitar 17 menitan ya. 3 menit lagi kita sudah selesai jamnya gitu ya. Jadi Ibu minta bantuan Yayang untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita dengan berdoa, Nak. Yayang sebagai ketua kelas bisa dipimpin, Nak? Bisa, Ibu. Baik, terima kasih Yayang. Baik, kepada teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita mengucapkan hamdalah untuk bersyukur atas diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah yang sudah baik dalam melakukan presentasi ini, melakukan diskusi pada hari ini, sehat dalam keadaan kita yang seperti ini, kita hanya bisa dapat di Zoom saja, dan Ibu harap kalian dapat menjaga kesehatan kalian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak.